Mas Dew dan Mas Dew ya sudah menyumbangkan waktunya untuk ini dan saya tadi alhamdulillah alhamdulillah saya ya ini dalam istimewa ya ketika beliau ini adalah kita ya Mas kita ini yang yang Mas Arif nah yang ya nah beliau adalah salah satu saya sangat istimewa ya Andrew itu sangat sedikit sekali kalau misalkan alumni perguruan tinggi saya nanti lihat saya ya. Nah, itu saya sangat spesial sekali dan ini sebenarnya berharap semakin banyak saat SI itu yang menjadi wirausahawannya. Karena kalau kalian cuma jadi pekerja ya bisa biar posisi itu benar benar juga lagi job posisi orang adalah sesuatu yang mulia. Tapi yang tidak dari kita ini tiga orang yang sukses ya di bidang perusahaan, at least masih survive karena saya tahu banyak sekali orang yang berani memulai tapi kadangnya tidak survive. Nah, juga ini juga survive. Nah, hari ini beliau akan sharing bagaimana ini bisa sukses di bidangnya masing-masing ya. Nah, ini menurut saya ilmu yang sangat mahal sebenarnya. Kalau ilmu eksplisit kan baca kalau basic knowledge kalau ada di textbook ya, ada dari pengalaman beliau. Nah, harapnya pada bagian ini dari mahasiswa bisa at least terinspirasi gitu ya dari cerita tentang ilmu. Baik, kita mungkin sebagai penggal juga musim bisa memenuhi dengan baik. Sekali lagi saya mengingatkan sama-sama terima kasih kepada Mas Kita, Mas Arif atas ibunya buat sampai ya Mas senang sekali Mas Kita. Baik, saya juga assalamualaikum. Terima kasih Bang sambutan yang lengkap. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari Pak Syarif Hidayatullah awal tentang starting and manage business design. Untuk Bapak Syarif, waktu dapat kami persilakan. Iya, mungkin Pak Muhsin ini kalau ke Mas kalau ke saya ini saya muridnya beliau ya. Jadi tahun 2010 2009 Pak Muhsin ngajar Pak ya. Skrip saya ingat mata kuliahnya. Ya, ya. Terima kasih Pak Hasan dan Bapak Ibu dosen sekalian sudah bisa memberikan kesempatan semoga bisa bermanfaat dan Mas Tanjung Mas Data izin Mas ini kita junior ilmunya lebih sedikit tapi siapa biar nggak ngantuk ya kira-kira tentang design thinking boleh di next one. Ya mungkin saya cerita tentang diri saya sendiri dulu ya saya ini udah dari ke-IT-an kalau dari dulu awal setelah ibaratnya pasca kampus itu dari ke-IT-an saya itu suka berhubungan dengan orang sejak dulu. Nah, sehingga saya pada saat itu belajar, saya pengen jadi tour leader yang profesional, tapi saya cuma pengen ke Eropa, ke Amerika gratis pada saat itu. Cara jalannya adalah saya jadi tour leader, wah asik nih ngelayanin orang. Saya belajar 2 tahun, 3 tahun ya. Saya sebagai freelance profesional tour leader ya, dan certified untuk Europe sama US pada saat itu. Lalu karena dan kenapa travel karena memang di sisi lain secara basic keluarga saya itu memang
bergelut di industri travel pariwisata, lebih tepatnya juga kalau saat ini sekarang growth-nya di umroh dan haji. Nah, tapi saya jadi tour leader pada saat itu. Setelah itu sambil saya belajar tuh di tahun-tahun tersebut saya juga sebagai jualan karena saya suka ketemu orang pada saat itu sampai sekarang. Nah, sampai pada akhirnya tahun 2015 2016 saya mulai membuat bisnis saya sendiri. Pada itu sama Irwansyah sama Zaskia Sungkar. Di sini saya tulis ada co-founder dan CEO dan Nahkor. Dulu 2016 2017 kita bikin kue artis. Pada saat tahun tersebut artis belum ada yang bisnis. Ya, di Surabaya kita buat pertama pakai istrinya Irwansyah, Zaskia Sungkar. Ini namanya Surabaya Snow Cake. Saya nggak tahu, mungkin nggak banyak yang nggak relate karena ini di tahun yang lalu. Nah, itu kita coba. Saya modal itu 2M. Break even point teman-teman kita bisa achieve di hari ke-13. Balik modal itu 13 hari. Saya sama Irwan, wah ini maju gak nih bisnis nih. Pada saat itu Instagram belum ramai sekarang ya, 2016-2017. Artis yang berproduksi gak banyak. Jadi artis berproduksi pada saat itu suatu hal yang cukup menjadi perhatian buat masyarakat. Kita buka lagi di Bandung pakai Laudia Setia Bella. Modalnya gede lagi karena Bandung sewa tanah dan lain-lain lebih mahal ya. Kurang lebih modal 3M. Itu kita 22 hari break even pun. Balik modal lagi. Akhirnya kita ketagihan bikin lagi. Bikin lagi sampai kita pada saat tahun pertama punya 15 brand. Jogja, Semarang, Palembang, Riau, ya kan. Total 15 brand sama 15 artis pada saat itu. Omset tahun pertama kita 500 miliar jualan kue 50 ribuan. Ya, itu omset pertama tahun pertama kita. Tapi ada apa? Ya kan? Di situ kan saya sampai 2020 ya. Ya, perusahaannya 2019 nggak survive semuanya. Nah, nanti saya akan ceritakan. Dan akhirnya pandemi dan 2022 saya kembali lagi ke perusahaan awal saya belajar. Namun jadi seorang CEO dan saya membawa misi transformasi, misi recovery. Ini perusahaan 2 tahun setelah terhantam pandemi, neraca keuangannya sudah agak mengerikan dan bisa recovery dengan burning rate yang sama itu selama 6 tahun. Oke, 2022 saya mulai terjun dan alhamdulillah di tahun ketiga kita sudah recover, artinya 3 tahun lebih cepat. Karena pencapaian omset atau pencapaian profitability perusahaan kali lipat dibanding sebelum pandemi. Nah, akhirnya dari sini semuanya saya belajar itu apa yang saya lalui dulu dan apa yang saya lalui sekarang. Next. Oh ya, ini sedikit foto-foto ya. Itu tahun-tahun dulu saya masih yang sama-sama gendut sebenarnya. Cuma saya pernah lebih kurus ya di foto yang cover tadi. Itu brand-brand kita yang ujung kanan itu ya. Ada Raffi Ahmad gigit pada saat itu, Zakia Meka, Mama K, Vivi Aldiano, Vivi Nibici, terus ada Prilly Latuconsina juga dan lain. Ya, next misalnya. Nah, hari ini kita belajar, saya mungkin akan menyampaikan 2 hal utama. Pertama, memahami bagian terpenting dari design thinking. Kalau secara teknikal atau secara detailnya design thinking pasti Pak Monson lebih jago. Tapi saya akan hanya mengajak teman untuk mana sih bagian terpenting menurut saya. Karena sekali lagi kita dalam bisnis itu teman-teman mungkin dengar bisnis ini ngomong oh cara sukses begini. Nanti ke kelas lain itu bisa berbeda lagi. Ya kan artinya semakin banyak menu di depan kita akan semakin mudah kita menentukan strategi kita sendiri. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah versi saya. Ya, yang terpenting dari design thinking. Yang kedua, mengapa design thinking menjadi penting bagi bisnis. Jadi, saya hanya akan ngajak diskusi teman-teman tentang memahami secara fundamental kenapa sih harus memahami design thinking. Bagian terpentingnya apa sih dan apa dampaknya bagi bisnis. Next. Nah, sebelum itu pasti sudah diajarin ya fase-fase dalam design thinking. Ada kalau fase-fase kecilnya itu dibagi 6 bagian kan ya, ada empathize, define, ideate,
prototype, tes, lalu implement. Dibagi 3 bagian besar, yaitu apa? Understand, explore, dan apa? Ya, 3 bagian besar. Ya. Nah, saya mau tanya, mana dari 3 bagian besar mana yang paling penting menurut kalian? Yang mana? Boleh di next. Ya, mana yang terpenting? Menurut 3 bagian besar tadi, ada understand, lalu ada eh, apa tadi yang kedua? Explore, understand, explore, dan materialize. Mana yang terpenting menurut kalian? Hah? Next, Mbak. Menurut saya, understand. Ya, di bagian empathize dan define. Karena yang saya perhatikan dari bisnis dulu yang saya bilang tahun pertama 500 M, tapi tahun 2 tahun 3 beludi dan akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena saya nggak memulai dari understand. Yang saya pikir pada saat itu, oh ini ada produk yang nggak jelek-jelek banget, ada artisnya, rame, dibeli. Mungkin kita selalu berpikir bahwa bisnis itu bicara soal marketing. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi kayak marketing, marketing, artis, 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 artis. Tapi kita nggak mikirin operasional bisnisnya gimana tuh. Lalu pada saat itu kita ada klausul, kita bagi-bagi dividen seminggu sekali ya. Itu nggak kita pikirkan juga gimana tuh masalah akhirnya cash flow perusahaan. Banyak hal yang kita pikirkan. Akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya produk ini dibutuhkan nggak sih sama pasar? Bakal bagus nggak sih? Karena yang terjadi apa berarti teman-teman? Penjualan bagus 3 bulan pertama, setelah itu retention rate-nya kecil. Jadi orang yang udah beli nggak balik lagi. Ibaratnya kalau kalian PDKT sama cewek gitu, sudah PDKT terus ceweknya nggak chat lagi, berarti kalian nggak punya retention rate yang bagus itu. Ya. Nah, akhirnya semakin lama penjualan semakin buruk. Celakanya kita ada dividen di awal, jadi morat marit kalau seratus. Ya, karena dari produknya sendiri itu nggak bisa jadi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa aku harus beli lagi? Ya kan? Karena kita ngebikinnya nggak pakai empati. Padahal kita mau buat sebuah produk jualannya kepada masyarakat, tapi kita nggak pakai empati kita. Akhirnya kita nggak paham produk kita ini bakal sustain nggak. Next. Nah, menurut saya empati dan akurasi. Ya, karena kadang-kadang teman-teman saya sering bicara 3 tahun terakhir ini, sejak dulu dan 3 tahun terakhir ini sering diajak teman ngobrol ya untuk bikin sebuah bisnis. Dan saya lihat hampir sebagian besar dari mereka yang punya ngajak bisnis ini, idenya itu masih berdasarkan mayoritas masih asumsi. Masih kayak, wah ini menurutku begini, 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 begini. Masih asumsinya sendiri. Dia nggak berempati kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat sekarang butuh yang kayak gimana? Oh, oke, butuh yang seperti ini. Emang dari yang seperti ini bisanya kayak gimana? Empatinya nggak ada. Sehingga semakin kita bisa empati kepada masyarakat, kepada dapat kita itu bisa lebih valuable dibanding atau bahkan bisa lebih akurat. Pengalaman saya seperti itu. Next. Nah, setelah kita paham, nah kita dapat empati sebagai getting the data. Kalian kan di sini pasti mau bisnis apapun butuh datanya dulu, data marketnya seperti apa. Nah, empati itu adalah cara awal kita untuk dapat datanya market. Next. Nah, kalau saya hubungkan dengan Golden Circle-nya Simon Sinek, yang kalian pernah baca buku Start with Why. Why itu kan menjadi hal yang terpenting. Ya, menjadi terpenting. Nah, kalau saya bilang tadi design thinking tiga fase besar, ya, empathize itu adalah why-nya. Ya kan? Empathize itu adalah why-nya.
dari kita empati kepada masyarakat, empati kepada market, kita tahu permasalahan di market seperti apa, itulah yang menjadi kenapa kita untuk ke how-nya, ya kan, untuk kita mulai idea-nya, sampai kita melakukan implementasi bisnisnya, buatnya. Artinya, saya memahami gini teman-teman. Ketika kita menjalankan sebuah upaya, sebuah dalam bisnis atau apapun, saya selalu pakai yang namanya hukum Pareto 80-20. Ya. Saya harus cari mana sih 20% yang paling utama dari sebuah proyek, atau dari sebuah pekerjaan, atau dari sebuah strategi, atau dari sebuah keputusan. Mana sih 20% faktor yang paling utama yang akan berdampak pada 80% hasil. Ya kan? Nah, sama dengan memahami konsep ini. Saya memahami bahwa mungkin why-nya ini kalau kita melihat intinya paling kecil itu paling kecil, tapi dampaknya bisa paling besar. Sehingga ketika kita berbisnis kita memahami dalam design thinking yang paling penting adalah understand. Ya, understand people. Kita harus memahami market kita kayak gimana, market kita ini bahkan behaviornya seperti apa, perilakunya seperti apa. Next, bahkan dalam bisnis dalam bisnis saya selalu gunakan saya selalu minta tim untuk ngebikin yang namanya empathy mapping itu minimal sebulan sekali. Ini bisa kalian gunakan juga ketika kalian mau memulai bisnis. Untuk gimana sih kita caranya pakai empati, misalnya sudah menentukan, ini misalnya market kita nih di kelas ini. Saya ambil sampling 10, gitu ya. Saya ambil sampling 10 untuk saya memahami apa yang kira-kira yang dibutuhkan market di kelas. Nah, 10 ini gimana saya dapat empathy map-nya, dapat empathy-nya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang di depan ini. Apa yang sebenarnya mereka lakukan selama ini, apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya menjadi takutan mereka, apa yang sebenarnya menjadi suatu hal yang mereka inginkan. Ya kan? Ini yang biasanya saya gunakan ketika dalam tahap understand, memahami. Bukan hanya dalam ketika memulai bisnis, karena judulnya itu starting and manage ya. Artinya ketika mulai itu paham penting untuk kita memahami market di konsep design thinking ya. Kalau awalnya understand penting agar kita benar-benar bisa memberikan sebuah produk yang memang akan sustain di masyarakat. Masyarakat akan menjadi market yang akan selalu memperkuat produknya. Ya kan? Karena kalian sadar nggak sih kayak iPhone, kita ini masyarakat yang menggunakan iPhone itu selalu memperkuat produknya iPhone. Kayak, wah ini oke kok, ini kok, ini gini kok, ya kan? Setiap keluar kita beli, akhirnya stay bisnisnya. Kenapa? Karena iPhone sangat memahami penggunanya. Ketika orang sudah pakai iPhone itu sudah kayak nggak pengen ganti lagi, sudah sangat memahami penggunanya. Nah, biasanya saya menggunakan map ini untuk bisa menyelesaikan di tahap empati. Dan ini saya lakukan dalam mengelola juga, teman-teman. Manage juga. Setiap bulan sekali, saya minta tim selalu buat laporan empathy map kepada market, kepada customer. Pun HR membuat empathy map untuk tim di dalam kantor. Karena bisnis juga bukan sekedar kita nyari market, tapi bisnis juga kalau mau scale up, kita harus bisa ngelola tim untuk bisa achieve market yang lebih besar. Nah, ini bisa kalian pakai. Next. Nah, bahkan di bisnis saya sendiri, ini di bisnis saya sendiri. Ya, karena bisnis saya sekarang bidangnya di umroh dan haji. Ini bisnis saya sendiri. Saya menggunakan map tadi, lalu saya aplikasikan di journey-nya mereka. Saya ngebikin simulasi journey-nya mereka. Ya kan? Mulai dari mereka motivasi ketika mereka mau mulai atau membeli sebuah produk, mencari dan memilih, lalu onboarding, dia mulai semakin masuk ke dalam jaring kita dan mulai melaksanakan produknya, mulai mencoba produknya, sampai mereka pulang dan mereka kasih feedbacknya seperti apa. Ini saya buat, ya, dan tiap bulan, kan tadi saya sampaikan ya, tiap bulan saya minta tim itu untuk ngambil empathy map report ini. Saya memastikan ininya bagaimana, kurvanya, itu ada emoticon-emoticonnya. Sehingga saya tahu, oh di bagian ini nih biasanya orang agak
agak bete misalnya, atau agak bosen, atau bagian ini orang agak worry. Berarti kita harus ngapain ya untuk solve worry-nya dia? Ya. Makanya tadi Mas Arjun ngomong wah sekarang pandemi ini ya makin makin ini berangkat dari saya memahami people kan. Tapi dulu saya nggak belajar design thinking teman-teman. Nanti saya jelaskan pelajaran dari dulu. Wah saya mungkin anak kuliah yang tidak kuliahan. Ya. Nah dari sini dari tadi empathy map itu saya bisa kayak menggambarkan, mensimulasikan journey-nya customer saya seperti apa. Sehingga setiap journey-nya mereka, saya bisa buat sebuah strategi-strategi untuk membuat dia happy, akhirnya retention rate-nya gede, dan referral rate-nya juga gede. Ya, itu pentingnya teman-teman. Dan saya sangat rigid dalam bisnis saya sangat rigid. Kalau sudah bicara laporan empathy map ini saya bisa meeting dari siang sampai sore untuk benar-benar merealiskan ini apa sih yang menjadi journey-nya orang di bulan ini, apa yang menjadi fear-nya mereka, apa yang menjadi fear-nya customer kita sekarang. Oh, berarti apa inovasi yang harus kita buat nih bulan berikutnya. Saya serigit itu. Next. Nah, tadi saya ngomong bisnis saya gagal dulu karena saya tanpa menggunakan design thinking. Saya nggak ngerti. Saya pokoknya oh ini ada produk, kenal chef dari Harvest. Oke, ada chef dari Harvest, ada artis. Ya udah kita bikin produk, bisnis yuk. Udah, kita mikir pokoknya terkenal, pokoknya viral, beli. Iya orang beli. Tapi ternyata orang nggak beli lagi. Ya kan? Akhirnya kita selalu sibuk mencari pembeli-pembeli yang baru. Mencari pembeli baru itu lebih costnya lebih mahal. Kalian sudah punya pacar nih. Sekarang sudah punya pacar. Sudah punya semua ya. Sudah punya pacar nih. Kalau seandainya putus, ya, terus pacarnya ini gak ngajak balikan lagi, harus cari pacar baru. Costnya lebih mahal kan? Lebih mahal. Masih gaya dulu, ya kan? Gaya lagi. Lebih mahal. Tapi kalau sudah pacar, sudah mantan, dia sudah tahu. Costnya, nah jadi malah lebih bagus kalau cowok yang hebat, pacarnya ngasih referral ke cewek-cewek lain. Ih, cowokku asik, akhirnya pada mau gantian sana pacaran. Itu tapi retention rate-nya bagus tuh. Ya. Nggak ini saya buat analogi sederhananya seperti itu. Jadi ketika kalian bisnis, target kalian itu bukan bagaimana ini dibeli oleh banyak orang, tapi bagaimana ini bisa bermanfaat untuk orang. Karena kalau dia sudah bermanfaat untuk orang, dia juga akan bermanfaat untuk orang-orang yang lain yang serupa. Ya kan? Jadi dalam understand tadi teman-teman, kalian juga harus punya target market yang jelas. Pasti sudah diajarin kan, kalau pernah ikut kelas bisnis pasti diajarin bikin user persona dan lain-lain. Itu kan cara kita menggambarkan market kita dengan jelas seperti apa. Lebih detail lagi di research, empathy-nya, empathy map-nya kita isi. Sehingga saya bisa bikin journey kayak tadi. Jadi saya tahu oh, orang kalau udah begini pasti begini, berarti saya harus begini. Gitu. Jadi bikin nyaman ya. Kalau cowok bikin nyaman tuh berarti dia sudah belajar design thinking yang bagus Pak. Ya. Nah, bisnis saya dulu teman-teman tahun 2017 pada saat itu sangat fenomenal, kue-kue artis pada saat itu ya. Tapi hilang begitu saja. Karena kita nggak understand the market, karena kita nggak mengerti market. Dan terlebih kita juga nggak mengerti yang bekerja dengan kita ini siapa sekarang. Next. Nah, saya tanya lagi kenapa gagal ya next. Kenapa saya gagal? Karena pada saat itu saya tidak memahami teman-teman bahwa inti dari semua bisnis, semua aspek bisnis, mau operation, mau marketing, mau apapun, itu adalah bicara soal people. Ya enggak? Maka kita harus bagaimana bisa understand people. Entah people-nya ini sebagai market atau sebagai tim kita. Ya. Next. Nah, karena ketika saya belajar lagi dari framework
Yang lain, ini framework untuk digital marketing ya, untuk marketing funnel sama framework untuk kita mengukur pertumbuhan bisnis. Pirates Metric namanya. Dari semua framework ini, ya, indikatornya semuanya adalah people. Siapa yang kita targetkan untuk interest? Siapa yang kita targetkan untuk awareness? People. Siapa yang kita targetkan untuk interest? People. Sampai ke action dan share, semuanya people. Iya nggak? Semuanya people. Kita ngukur pertumbuhan bisnis pakai Pirates Metric, mulai dari acquisition-nya, activation, ya, retention-nya seperti apa, revenue-nya seperti apa, dan referral-nya seperti apa. Ini 5 tahap yang harus kalian miliki dalam mengukur bisnis kalian terus bertumbuh. Kalau bisnis kalian hanya sampai di sini gitu ya, nggak sampai di revenue dan referral, ya nggak jalan bisnisnya. Kalau hanya sampai di revenue tapi nggak ada referral, retention rate-nya nggak akan gede dan marketnya nggak akan mudah untuk berkembang. Ini lima fase yang harus kalian ukur. Dan semua indikatornya adalah people. Betul nggak? Siapa yang kita acquisition? People. Siapa yang kita kasih activation? People. Siapa yang retention kepada kita? People. Siapa yang memberikan kita revenue? People. Semuanya people. Konteksnya di sini people-nya adalah market. Ya berarti kalau kita tahu bahwa people ini adalah faktor utama dan penting, ya kita nggak usah mikirin strategi yang aneh-aneh dan susah-susah. Pikirin aja bagaimana caranya kita benar-benar bisa memahami people yang kita target. Once kita sudah memahami, kita buat strategi apapun bisa pas. Analoginya begini, masnya misalnya mau PDKT sama mbaknya yang di sini. Kan diperhatikan dulu ya. Oh, sukanya makan ayam goreng. Oh, sukanya dia makan pedas karena kalau makan rawit itu langsung satu buah langsung habis. Oh, dia kos-kosannya di Blokku misalnya. Akhirnya masnya bikin strategi apa? Dia standby di depan Blokku, sudah bawa ayam goreng pedas, ya kan? Buat mbaknya ketika pulang kampus. Pas nggak kira-kira? Bagi mbaknya, kok pas banget ya suka ayam pedas, kok tahu juga di Blokku. Sepertinya rasanya, tapi akhirnya jadi engage dan jadi pacaran. Analogi sebenarnya seperti itu. Kalau kita memahami target market kita di creative thinking, di design thinking ada yang namanya empathize, ya. Di empathize itu, di understand itu ada empathize dan define. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Nah, jadi artinya apa memang kita harus punya 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 kemampuan, kita punya keinginan untuk tahap itu benar data sebanyak-banyak. Semakin kalau banyak data di understand ini, di empathize ini, ya, kalian lebih bisa eksploratif engage. Itu sudah otomatis. Kalau kalian punya data misalnya, oh datanya langsung ke ayam goreng, ya mungkin mengeksplorasi idenya hanya sebatas ayam goreng. Tapi kalau ayam goreng, rasanya di Blokku, sukanya parfumnya manis, lalu begini, eksplorasi idenya bisa banyak. Betul nggak? Oh mungkin kita harus siapkan ini, oh kita harus siapkan ini. Eksplorasi idenya bisa lebih banyak. Kalau di tahap sudah nggak mateng atau nggak banyak data yang bisa kalian dapat, di tahap eksplorasi kalian juga nggak akan mati kanan kiri nggak dapat ide. Nah, next. Nah, di situ intinya pada profitability dan memiliki daya sustainability. Menurut ya kan? Bisnis North Star-nya orang bisa beda-beda. Ada yang targetnya itu revenue, ada yang targetnya mungkin growth merchandise value kalau startup. Kalau bagi saya intinya adalah profitability dan harusnya daya sustainability. Ya, karena saya pernah membuat bisnis buat tutup buat lebih capek teman-teman. Dan pertanyaannya, bagaimana kita punya profitability dan sustainability? Bagaimana bisnis punya profit dan bagaimana bisnisnya daya cukup ya? Menurut kalian, gimana bisnis ini biar bisa menguntungkan dan punya daya tahan yang
Cukup ya. Apa coba kuncinya? Next. Nah, menurut saya profitability dan sustainability dalam bisnis kuncinya adalah manajemen perusahaannya. Ya, produk itu mungkin satu hal, tapi manajemen perusahaan itu satu hal yang berbeda yang nggak boleh ditinggalkan. Kadang saya punya teman senior gitu ya, dia bisa bikin bisnis, bikin. Tapi setelah itu pengelolaannya nggak bagus, dia malah sibuk yang lain gitu ya, tutup, diem lagi. Nah, karena bikin bisnis itu malah saya bilang bikin bisnis apa yang susah dalam memakan bisnis ini berjalan terus dengan baik. Betul ya? Bikin bisnis apa? Bikin IP sekarang ke anggota 2 juta, 3 juta lah, udah selesai. Ya, tapi beberapa saya punya di karena saya aktif di MIN dan Kadin, saya punya kurang lebih 45 KM di MAN. Ya, itu yang ada yang sekarang itu kurang lebih sekitar 20 bank ya. Misalnya itu mereka udah kayak nggak punya daya tahan, nggak punya daya sustainability, nggak tahan lama. Banyak faktornya banyak. Nggak bisa jelas di sini panjang banget. Banyak ada yang memang faktor modalnya dia kurang, ada yang faktor kurang bisa, ada yang faktor market, kurang inovasi produknya terlambat dan lain-lain. Ada yang lain. Nah, tapi artinya bikin bisnis itu satu hal, bisnis sustainable itu satu hal yang berbeda. Capek dong kalau kalian bikin bisnis terus bangkrut, bikin lagi, bangkrut, bikin, akhirnya nggak jelas portofolio kalian arahnya kemana. Betul ya? Nah, kuncinya itu manajemen teman-teman. Manajemen bagi saya itu ada 4 aspek ya. Apa yang jadi fondasi pertama? Lagi-lagi people. Tadi aspek marketing ketika kita sudah punya produk, lalu juga ada aspek bagaimana pertumbuhan perusahaan yang sebelumnya ini indikatornya adalah people. Di framework untuk bagaimana bisnis ini kuat dan punya profitability yang bagus, punya sustainability yang bagus, fondasinya juga di people. Makanya tadi saya pernah cerita kan, bahkan saya bikin yang namanya empathy map report itu juga untuk internal tim. Saya juga harus berempati pada tim saya. Kenapa? Karena perusahaan ini benda mati, nggak ada tim ya nggak jalan, ya kan? Ya kita harus punya empati kepada tim kita. Tim kita juga sebagai market bagi kita. Karena saya orang CEO, saya menganggap tim saya ini adalah customer saya. Maka saya harus berempati kepada customer saya agar customer saya bisa happy dengan berkomunikasi, dengan bekerja dengan saya. Kan begitu ya? Ketika mereka happy bekerja dengan saya, maka mereka akan dengan menurut berdasarkan data dan hasilnya juga akan lebih baik. Jadi 2 tahun, 3 tahun ini teman-teman. Ini kan saya bilang ya, Sada ini recovery-nya mestinya 6 tahun, tapi saya bisa achieve 3 tahun. Ketika saya ditanya sama orang, gimana caranya? Saya caranya hanya ngomong, saya memahami people. Ada 2 jenis people yang saya fokuskan. People itu adalah customer, people yang kedua adalah tim. Jadi sehari-hari pekerjaan saya yang ngurusin 2 people itu. Saya nggak mikirin lagi yang namanya apa nih strategi kampanyenya, apa nih strategi kreatifnya, saya nggak mikirin lagi bagaimana nih strategi untuk efisiensi layanannya dan lain-lain. Sehari-hari yang saya pikirkan adalah people, gimana tim saya bekerja sekarang. Hari ini mereka punya ada hal apa yang mereka takutkan, apa yang jadi yang hari ini jadi isu mereka apa, dan gimana kita memanfaatkan isu itu untuk people. Ke customer pun juga begitu, people. Bahkan kalau tadi konteksnya, saya kurang lebih setiap bulan berangkatkan orang yang ke Arab Saudi itu per bulan kurang lebih 500 sampai 700 orang. Ya, dengan kalau di Jawa Timur
dari segi harga itu harga yang nggak murah. Saya memang menargetkan market AB, ya. Nah, dan itu setiap 500 700 setiap bulan itu kita buatkan dia kan berangkatnya kurang lebih 10 sampai 11 kali. Setiap berangkat tuh ada grup WhatsApp-nya, teman-teman. Dan saya tuh masuk ke semua grup WhatsApp itu. Kenapa? Itu cara saya memahami people. Karena kan saya ngelihat tuh apa yang jadi diskusinya mereka, apa yang jadi isunya mereka, apa yang sedang mereka inikan. Oh, misalnya mereka pernah nih satu hari ya, ini makan apa? Makanannya sosis, apa kayak tiap hari gitu ya. Orang ini kayak ngerasa tuh ini hari ya, ya sosis, 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 dan sosis. Akhirnya dari situ itu bisa menjadi sebuah kayak jadi ya, bikin kita ngajakin mereka ke restoran Indonesia atau kita mungkin makanan Indonesia biar paling enggak untuk ngobatin kangen nggak terus dan itu pun bisa menjadi sebuah hal yang pengalaman yang baik buat banget buat customer dan manusia ini teman-teman ketika dia dapat pengalaman baik pasti juga ceritanya tuh luar biasa kemana-mana betul ya begitu pula ketika dapat pengalaman yang nggak baik betul nggak. Jadi, kenapa tadi di framework yang tadi ada terakhir referral, kiri, 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 ya, previous lagi. Nah, ini kan Pirates Metric ya, untuk kita mengukur bisnis kita bertumbuh atau enggak. Kenapa yang paling akhir itu ada namanya referral? Karena ketika perusahaan sudah punya referral rate yang tinggi, artinya customer-customernya sudah dengan sukacita mereferensikan bisnismu ke orang-orang lain, bisnismu akan terus berjalan. Selama kamu bisa menjaga produknya, operasinya, dan lain-lain. Ketika kalian bisa memastikan 5 tahap ini terisi dengan baik dan benar, mulai dari acquisition sampai referral, strateginya semuanya sudah jelas, clear, terukur, dan berjalan, outcome-nya bagi perusahaan juga ada. Ketika sudah bisa, perusahaan kalian akan jalan terus sampai. Kenapa? Karena ketika dari ini semua bisa kalian penuhi, kalian punya yang namanya customer lifetime value. Ya kan? Jadi value-nya customer kalian ini lifetime banget. Kayak iPhone lah katakan. Setiap baru ada seri baru beli semuanya. Pun maksa yang lain untuk pindah ke iPhone. Iya kan? iPhone. Jadi kadang-kadang teman-teman, saya pernah membina UKM juga, kadang-kadang dia bikin bisnis itu hanya berdasarkan egonya. Oh ini kacang peninggalan dari desa ini. Ini enak, gini. Ini saya tanya, Mas ngomong enak, terus gurih ini dari saya ini orang keluarga saya suka semua ini. Gitu. Coba dites dulu Mas. Ketika dijual ya akhirnya juga nggak jalan, nggak jalan. Mungkin kalau dijual ke keluarganya sendiri baru laku, ya kan? Nah, tapi kan gitu. Jadi itu pentingnya design thinking. Jadi dua hal tadi yang ingin saya berikan di waktu yang singkat ini, memahami bagian terpenting. Bagi saya bagian terpenting adalah understand. Karena kalau kita nggak understand people, kita nggak understand bisnis. Kalau kata Simon Sinek ya kan. Artinya understand itu bagian terpenting. Artinya ketika kalian mulai mempelajari yang namanya design thinking, ya gunakan effort kalian di understand ini seperti 20% yang hukum Pareto. 20% yang akan menghasilkan 80% hasil. Ya, karena kalau sudah di understand-nya kalian ini sudah banyak dapat data empati untuk nanti kalian ke ideation sampai prototype sampai tes itu akan bisa banyak opsinya. Ya, jadi jangan hemat atau jangan ogah-ogahan untuk riset market, untuk riset people. Saya tiap bulan melakukan yang sama 3 bulan, saya melakukan riset yang secara rutin juga dan nggak murah teman-teman. Sekali riset itu kualitatif dan kuantitatif itu 100 juta, ya kan? Tapi dan semakin banyak kita data itu, semakin kita eksploratif, semakin tim ini eksploratif. Oh, kita begini ini yuk, oh kita gini yuk.
Bahkan salah satu transformasi yang saya siapkan, karena saat ini teman-teman, kalau di industri berhaji, Arab Saudi ini lagi berubah jadi negara pariwisata. Bu Sri Mulyani ngomong 2030 potensi ekonominya naik 3-4 kali lipat. Sehingga saya nanti berpikir, ini kita harus ngapain untuk winning di 2030? Kita riset lagi, kita udah data riset lagi. Apa sih yang menjadi fear-nya mereka? Oh, kredibilitas dan lain-lain dan lain-lain. Oh, apalagi? Oh, banyak ditipu selama ini, ya kan? Terus, oh, harganya itu kayak kita beli paket, beli kucing dalam karung, kita nggak ngerti apa yang kita bayar dan lain-lain. Semakin banyak data, semakin oh berarti kita harus begini, kita harus begini, kita harus begitu. Yang akhirnya menjadi new vision juga 2025, 2030. Bahkan dari data empati itu bisa divisi baru. Sepenting itu data empati pada malam dalam desain itu. Paham ya? Semakin sepenting itu. Yang lain itu udah kayak udah tinggal jalan. Tapi kalau sudah data empatinya sudah dapat, makanya kalau CIA itu kan kalau dapat data itu kan data yang benar-benar sifatnya itu akses tertentu ya. Tapi sepenting itu, ya kan? Sepenting itu. Makanya sekarang teman-teman operational manager saya itu dan SI dan MTNDS karena memang di situ tempat saya untuk research market buat yang penting map dalam dan dari situ juga rencana transformasi teknologi yang saya lakukan itu juga bukan 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 hanya travel punya apps bukan tapi saya ingin nge-disrupt industri ini. Saya kasih skill dikit. Kalau biasanya travel ini jualan langsung paket, betul ya? Harganya 10 juta udah. Yang ingin saya disrupt adalah saya buka semuanya cost structure-nya habis ini. Dan kenapa? Karena itu berangkat dari empathy mapping saya yang melihat ada 40% market umroh yang karena dia bisa tahu sendiri berapa biaya semestinya lewat traveloka dan lain-lain. Hanya sebatas data, tapi mereka punya pain point apa? Pain point-nya mereka, oh tapi ternyata repot, nggak integrated saat dari segi fit apa layanan yang kita dapatkan karena khawatir kalau di sini nggak integrated service-nya. Kita punya kekuatan di situ. Tinggal kita merubah modeling penjualan kita, modeling sales kita, modeling marketing kita. Kita buka transparan cost-nya. Berangkat dari berangkat kita bisa punya ide yang bisa eksploratif banget. Gitu teman-teman. Jadi kata yang terakhir ya, pahami bagian terpenting dalam design thinking adalah understand. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin, otak kalian seperas mungkin untuk bisa menyelesaikan di fase-fase understanding. Buat kalian dapat data-data yang itu bagus, bisnis kalian akan berjalan dan market akan bisnis kalian. Ketika kalian fokus pada employee, tim, dua people ini juga akan memikirkan kalian atau bisnis kalian. Manusiawinya seperti itu ya, betul ya? Baik. Dari saya mungkin cukup sekian. Semoga waktu yang singkat, ilmu yang ringan ini bisa jadi pembuka yang nanti biasanya ada ilmu-ilmu yang lebih jago-jago dari Mas Andi dan Mas Denta. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.